Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan sampul dalam karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi, atau hal-hal yang sejenis ini seperti laporan penelitian atau laporan praktikum. Semua ini erat kaitannya dengan satu unsur pelengkap, yaitu sampul. Dalam konteks ini, saya membatasi pada sampul karya studi dan sejenisnya itu, bukan pada sampul atau penataan sampul pada bahan ajar atau buku referensi. Pada sampul ini bisa menjadi masalah ketika sahabat semua tidak cermat dan tidak memperhatikannya. Saya ingin berbicara tentang hal ini mengingat banyaknya sampul yang keliru, terutama dalam hal penempatan atau penataan judul. Tampak di layar, judulnya adalah strategi membina keaktifan belajar daring di kalangan mahasiswa. Judul ini kalau kita biarkan, dia akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya ulang. Nah, ini. Jadi strategi membina keaktifan belajar masa daring di kalangan mahasiswa. Jadi ketika kita menempatkan judul dalam sampul, maka kita harus memperhatikan teknis penulisannya, jangan sampai keliru. Kalau kita lihat di sini ada dua baris. Jadi baris pertama ini, kemudian baris kedua kalangan mahasiswa. Kita harus cermat melihat komponen yang melekat di judul. Misalnya, ini satu komponen strategi atau strategi membina. Kemudian ini juga satu komponen atau membina keaktifan, ini satu komponen. Masa daring ini satu komponen, di kalangan mahasiswa ini satu komponen. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menulis, jangan sampai judul di luar kelompoknya. Misal, keaktifan belajar strategi membina keaktifan belajar masa daring di. Semestinya di ini berada pada kelompok kalangan mahasiswa. Jadi jangan dibiarkan judul begitu saja, tetapi harus kita lihat apakah ini sudah tepat atau belum. Maka kalau melihat ini tentu tidak tepat. Oleh sebab itu kita turunkan ini di. Di jangan sampai berada di akhir dari sebuah baris judul. Demikian juga pada konjungsi. Tidak menutup kemungkinan akan kita jumpai seperti itu. Jadi jangan sampai salah atau terbuat masa daringnya seperti ini gitu ya. Belajar masa. Ini satu komponen masa daring, maka kita harus menempatkan ini pada kelompok yang sama. Misalnya dengan cara menurunkan. Dengan cara seperti ini, strategi membina keaktifan belajar masa daring di kalangan mahasiswa. Kita tempatkan posisi tengah. Jadi sering sekali ini keliru ketika kita lihat judul-judul yang menempel pada sebuah sampul karya tulis ilmiah, baik sifatnya skripsi atau tugas-tugas lainnya. Nah, kemudian selain judul, juga logo. Jadi logo ini kita tempatkan saja secara proporsional, posisinya besar dan kecilnya kita perhatikan. Biasanya di buku panduan itu ada aturan besar, lebar berapa, tinggi berapa. Nah, itu kita taati supaya sampul yang kita buat itu baik dan elegan untuk kita lihat. Kemudian selain
logo juga ada penggunaan kata oleh. Saya tempatkan di sini. Jadi oleh ada yang menggunakan tanda titik dua, ada pula yang tidak menggunakan tanda titik dua. Secara kebahasaan, titik dua ini menunjukkan jamak. Artinya, bila sahabat semua membuat tanda titik dua setelah kata oleh, itu artinya skripsi ini dibuat oleh beberapa orang atau lebih dari satu. Sementara untuk karya studi itu hanya satu orang pemiliknya, sementara dosen pembimbing itu bertugas membimbing. Artinya hak dan kepemilikan ada di tangan mahasiswa kalau ini mahasiswa. Oleh sebab itu, untuk kata oleh tidak perlu ada tanda titik dua. Cukup seperti itu, oleh, kemudian dilanjutkan dengan nama. Nama yang memiliki karya tulis ilmiah itu. Berbeda kasusnya kalau misalnya kita melakukan sebuah riset bersama, lalu di sana menempel ada beberapa orang penulis misalnya, maka kita boleh saja menggunakan begini. Oleh, saya gunakan ini lagi, titik dua. Karena ini tim misalnya, Sul Hafiz, atau satunya lagi Sul Akram misalnya, maka ini menggunakan tanda titik dua. Jadi sahabat semua cermat melihat ini. Jadi apa kegunaan titik dua itu? Maka kalau misalnya sendiri tidak perlu pakai tanda baca titik dua, kemudian kalau lebih dari satu gunakan tanda baca titik dua. Atau misalnya disusun oleh tim peneliti, nah ini juga bisa. Itu terkait dengan penggunaan kata oleh pada sebuah sampul. Kemudian karena ini tugas mahasiswa, setelahnya ada NIM. Saya tuliskan nomor induk mahasiswa. Untuk NIM tidak juga diperlukan tanda baca, baik tanda baca titik maupun tanda baca titik dua. Apa sebabnya? Ini adalah pemendekan dari nomor induk mahasiswa dan bukan dikategorikan sebagai gelar, pangkat, dan jabatan. Ini perlu diperhatikan. Maka kalau misalnya kita ingin membuat, cukup nomor induk mahasiswa dipendekkan dengan NIM, kemudian 0705 misalnya 12 0799. Cukup begitu saja. Dan ini berlaku juga pada penulisan NIP, nomor induk pegawai. Gitu. Berikut terkait dengan penulisan lembaga. Penulisan lembaga seperti ini. Nah, sedapat mungkin jangan sampai penulisan lembaga itu terputus. Maksud terputus adalah karena tulisan ini panjang, misalnya lembaganya panjang, sedapat mungkin jangan terbagi. Misalnya terbagi seperti ini. Siasati ini supaya bisa satu baris seperti ini. Apakah dengan cara mengatur ruler di sini atau volume tulisannya? Kalaupun itu terpaksa, karena tidak menutup kemungkinan terjadi, maka penggal di bahagian kunjungsi. Di sini ada kunjungsi dan, maka penggal di sini. Atau jika lembaga itu menggunakan tanda koma, maka sahabat semua bisa memenggal setelah tanda koma. Nah,
Hal-hal seperti ini jika kita tidak cermat, maka bisa menjadi problem ketika kita sidang misalnya. Misalnya tugas ini digunakan untuk keperluan penyelesaian studi. Maka sedapat mungkin kita memperhatikan teknis penulisannya, jangan sampai keliru. Kita coba tata ini supaya rapi. Nah, jadi lebih rapi. Kita bisa memilah, kita bisa juga membuat ini lebih besar gitu ya, sesuai dengan aturan. Jadi lagi-lagi bisa saja penjelasan saya ini berbeda karena memang aturan selingkung. Artinya pada buku panduan yang ada, misalnya teknis penulisannya seperti ini. Nah, itu juga tidak bisa lepas, terutama ketika mahasiswa untuk menyelesaikan studi, pegangannya adalah buku panduan yang dibuat oleh lembaga. Tapi idealnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu teknis penulisan judul jangan sampai keliru, logo juga proporsional, oleh dan NIM jangan menggunakan tanda baca. Oleh itu kalau menggunakan tanda baca, titik 2 itu bermakna lebih dari satu. NIM tidak perlu tanda baca karena dia tidak masuk pada pangkat golongan, pangkat, jabatan, gelar. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan lembaga. Hal-hal ini perlu digarisbawahi, dilihat, dicermati supaya ketika kita menyuguhkan karya ilmiah kita sebelumnya ada sampul, maka kita menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya ada persoalan saja, nah ini tentu saja dapat berdampak pada image yang diterima bahwa Anda tidak teliti dalam hal menulis. Baik, terima kasih. Itu saja sharing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.